saya, Dini Indo. Saya akan berbagi informasi di channel ini tentang kesehatan ibu dan anak serta kebidanan. Selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang data. Dalam pelajari data, ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu pengertian data dan jenis data. Pengertian data berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata, dan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis maupun kesimpulan. Data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan yang bisa memberikan gambaran dari suatu keadaan atau informasi. Selain itu, data merupakan bentuk jamak dari datum, yaitu suatu materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk kepentingan suatu analisa diskusi, presentasi ilmiah, atau uji statistik. Data statistik bersifat agregat atau kumpulan, sedangkan datum merupakan bentuk tunggal dari data, yang artinya adalah catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Selain mengetahui pengertian dari data, kita akan mempelajari bersama-sama tentang jenis data. Data dikelompokkan menjadi beberapa berdasarkan dari sifat data. Kemudian yang kedua berdasarkan sumber data, yang ketiga berdasarkan cara memperoleh data, dan yang keempat berdasarkan waktu data diperoleh. Berdasarkan sifatnya, data dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, kemudian data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi data internal dan data eksternal. Berdasarkan cara memperolehnya, data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Berdasarkan waktu memperoleh data, dikelompokkan menjadi data cross-section dan data time series. Untuk data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kontinu dan data diskrit. Oke, kita akan mempelajari satu persatu data berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama berdasarkan sifat data. Seperti yang sudah kita ketahui, berdasarkan sifat data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu berbentuk non-numerik, jadi bentuknya kata-kata, kalimat, sifat, mutu, dan lain sebagainya. Nah, data kualitatif ini diperoleh dari hasil pengamatan, karena dia juga hanya mendeskripsikan karakteristik sesuatu dan biasanya berupa data kategori. Contohnya, Rino malas belajar. Hasil pengamatan kedua misalnya Rina rajin belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Nah, data kuantitatif itu berbentuk numerik atau bilangan bulat, bisa juga berbentuk desimal maupun pecahan. Biasanya data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan.
Nah, untuk menganalisis data ini bisa secara lebih tepat dan akurat. Contohnya adalah data tinggi badan. Misalnya ada tinggi badan 180 cm, 170 cm, dan 150 cm. Oke, ini tadi adalah sifat data terdiri dari dua. Sebagaimana kita ketahui, untuk data kuantitatif itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah data kontinu. Apa itu data kontinu? Data kontinu adalah data numerikal yang nilainya dapat diukur sampai sekecil-kecilnya. Nah, ciri-ciri data kontinu yang pertama diperoleh dari hasil pengukuran. Ciri yang kedua berbentuk bilangan positif atau desimal. Biasanya datanya tidak terbatas, sangat banyak sekali ya, dan biasanya dinyatakan dalam nilai rata-rata. Contohnya adalah berat badan Rima 50 kg, tinggi badan Ani 165 cm, dan suhu Harun 37 derajat Celcius misalnya. Yang kedua adalah data diskrit. Apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data kategorikal yang nilainya tidak dapat diukur sekecil-kecilnya dan merupakan satu kesatuan. Ciri-cirinya diperoleh dari hasil perhitungan. Bentuknya adalah bilangan positif, bilangan bulat tetapi bukan pecahan. Ini tidak bisa dibagi-bagi ya. Dan biasanya datanya terbatas, dinyatakan dalam jumlah persen atau proporsi. Contohnya adalah Ibu Ana mempunyai 3 saudara. Pak Daud mempunyai 150 ayam. Poltekkes Kaltim memiliki 5 jurusan. Nah, untuk contoh data ini kita tidak bisa membaginya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil sampai dalam bentuk pecahan. Oke. Berikutnya adalah berdasarkan sumber data. Kita tahu bahwa digolongkan menjadi data internal dan data eksternal. Apa itu data internal? Data internal adalah data yang dikumpulkan dari pihak internal atau dari kalangan sendiri. Data yang diambil dari tempat penelitian. Jadi, data itu bersumber dari tempat penelitian itu dilaksanakan. Contohnya adalah data pencapaian K1 di tempat penelitian. Misalnya tempat penelitiannya di puskesmas, maka data pencapaian K1 itu berasal dari puskesmas, tempat penelitian dilakukan. Nah, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari pihak luar, di luar kalangan peneliti, serta menggambarkan situasi kondisi yang ada di luar organisasi. Artinya, data ini diambil dari luar tempat penelitian. Contohnya, apabila tadi tempat penelitian di puskesmas, maka yang termasuk data eksternal adalah data pencapaian K1 di luar puskesmas, misalnya di rumah sakit. Berikutnya adalah pengelompokan data berdasarkan cara memperoleh data. Ada dua ya, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data utama. Data ini langsung dikumpulkan dari sumbernya atau subjek penelitian. Misalnya, hasil wawancara langsung pada ibu hamil untuk mengetahui keluhan yang dialami selama hamil. Jadi, informasi yang diperoleh dari wawancara langsung kepada ibu hamil ini merupakan data primer. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data kedua atau data penunjang.
ya di mana data yang diperoleh itu adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain. Misalnya data-data sekunder yang sudah dikumpulkan pihak lain adalah data dari BPS, dari SDKI, dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia ya, kemudian dari SKRT, data yang diperoleh dari studi-studi kepustakaan juga termasuk data sekunder. Nah, mana yang lebih baik, data primer atau data sekunder? Data primer lebih baik daripada data sekunder. Kenapa? Karena asal-usul, kelemahan, dan kelebihan data primer dapat diketahui langsung oleh peneliti. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dan diolah oleh orang lain, bukan peneliti langsung. Sehingga orang luar yang memakai data tersebut tidak mengetahui asal-usul, kelebihan, dan kekurangan data tersebut. Yang terakhir adalah berdasarkan waktu pengambilan data, data dikelompokkan menjadi data cross-section dan data time series. Apa itu data cross-section? Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu pengambilan atau pengumpulannya yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Misalnya, tingkat pengetahuan siswa SD di Kota Semarang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2015. Jadi, pengambilan data itu diambil pada tahun 2015 dan bisa dilakukan dalam sekali waktu. Yang kedua adalah data time series, yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau berkala. Misalnya adalah data perkembangan anak dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, ini datanya dikumpulkan secara periodik selama periode waktu 10 tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2020. Nah, saya kira kita sudah mempelajari tentang data dan pengklasifikasian data berdasarkan beberapa jenis data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.